selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita di sekolah minggu online. Nah, sekarang sebelum anak-anak mau berdoa, kita akan memujikan selamat pagi Tuhan ya. Kita akan mengucap syukur, kita akan bilang selamat pagi sama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami semua. Mulai dari 1 minggu yang lalu sampai hari ini. Dan kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Kepada Lose, kepada papa mama, kepada anak-anak semua. Tapi Tuhan Yesus juga nggak suka sama dosa. Anak-anak, kita nggak boleh berbuat dosa ya. Jangan membuat Tuhan Yesus sedih. Mari kita pujikan. Mata Tuhan melihat, tapi langsung disambut dengan hati-hati gunakan tanganmu. Nah, tanganmu nanti anak-anak bisa ganti dengan mata, dengan mulut, dengan hati. Mari kita pujikan, mata Tuhan melihat. Mata
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Adik-adik, Tuhan memberikan Alkitab kepada kita supaya hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, supaya adik-adik dan Lause hidup benar di hadapan Tuhan dengan percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dapat meminta tolong Mama dan Papa untuk mentransfer di rekening di bawah ini atau scan QRIS di bawah ini. Kita akan bersama-sama pujikan percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Sekali lagi. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan,
Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Mama dan Papa, juga seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di sekolah minggu online. Anak-anak, langsung mau tanya nih, kalau kita di sini paling banyak kalau berbicara, ngomong sama orang, pakai bahasa apa ya? Ya, pastinya bahasa Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia ya. Tapi lo tahu loh, anak-anak di sini pinter-pinter. Ada lagi bahasa yang dikuasai, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Wah, hebat ya. Nah, kalau misalkan anak-anak Lause cerita hari ini pakai bahasa Perancis. Oh, anak-anak ngerti nggak ya? Wah, Lause sendiri nggak ngerti ya. Coba kita mau tes kalau selamat pagi bahasa Inggrisnya apa? Good morning. Kalau bahasa Mandarinnya? Cao sang hao. Kalau bahasa yang agak sulit, Perancisnya apa ya? Wah, bonjour gitu ya. Mungkin lo salah baca ya, tapi bonjour gitu ya. Nah, kalau bahasa Jermannya apa selamat pagi? Guten Morgen. Banyak ya bahasa-bahasa di dunia ini. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, kita ngomongnya paling banyak pakai bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di cerita Alkitab ada loh suatu masa, suatu waktu di mana seluruh dunia ini berbicara dengan menggunakan satu bahasa. Jadi semuanya ngerti ya. Mau ngomong bahasa cuman satu, jadi tidak ada bahasa yang bermacam-macam. Anak-anak mau dengar ceritanya? Ya, sebelum kita masuk dalam ceritanya, anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang di sekolah minggu online dengan setia. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan dan segala penyertaan Tuhan, sehingga kami pagi ini boleh berkumpul bersama di sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dan mengerti. Tuhan juga tolong Lause yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, manusia-manusia yang awalnya sudah melupakan Tuhan, semuanya telah tenggelam dalam air bah pada saat zaman Nuh. Anak-anak masih ingat ya? Nah, Tuhan mengaruniakan hikmat, kepandaian buat Nuh dan anak-anaknya untuk membuat sebuah bahtera yang sangat kuat, yang kena badai dahsyat tidak rusak, yang dapat menyelamatkan Nuh beserta anak-anak dan menantunya. Nah, sampai air bah sudah reda, tinggallah Nabi Nuh dan anak menantunya turun dan berkembang ya. Mereka mulai memenuhi bumi. Di zaman itu mereka mempunyai satu bahasa dan mereka
mengenal satu sama lain, beranak cucu, dan menjadi banyak. Tuhan mengaruniakan kemampuan buat mereka, kepintaran untuk mengisi dan mengelola alam. Sehingga mereka bisa bangun rumah, mereka bisa bercocok tanam, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tapi manusia itu mulai tinggi hati. Manusia mulai berpikir, kami mampu melakukan sendiri tanpa perlu bantuan Tuhan. Maka mereka mulai berkumpul dan berbicara satu sama lain. Hai, marilah kita membangun sebuah kota sendiri. Mencari tempat yang bagus dan luas, membangun kota yang di tengah-tengahnya ada menara yang tingginya bisa sampai ke langit. Ya, karena kita tidak mau berpisah, kita mau menjadi satu dan nanti kita juga akan bisa naik ke langit. Ya, kita bisa mempunyai menara yang sampai ke langit. Manusia mulai berpikir bahwa karena kepintarannya mereka tidak lagi memerlukan Tuhan. Wah, anak-anak, mereka mulai membangun. Semua memakai peralatannya, kepintarannya. Ya, pakai batu bata, ter, gala-gala. Wah, itu alat-alat zaman dulu untuk membangun menara. Dan anak-anak, tahu nggak? Ini dicatat di dalam sejarah bahwa orang zaman dulu itu pinter-pinter. Ya, mereka bisa bangun menara. Ya, sampai tinggi sekali. Bayangkan, belum ada teknologi yang berlebihan, tapi mereka bisa. Ya, karena itu Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka. Tapi mereka lupa dan mereka merasa bangga. Mereka mulai merasa ini hasil kerjaku. Ini kepintaranku. Ini kepintaran manusia. Manusia mulai menjadi sombong. Apakah Tuhan suka dengan manusia yang seperti ini? Tentu tidak. Karena anak-anak ingat, Tuhan sudah memerintahkan dari awal untuk manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan nantinya akan memenuhi seluruh bumi. Mereka tidak taat, mereka cuma mau berkumpul di satu tempat. Ya, dan juga mereka tidak taat lagi, mereka melupakan Tuhan. Mereka percaya dengan kemampuan pribadi, mereka bisa menyamai Tuhan. Mereka bisa membuat bangunan yang sampai menuju ke langit. Apa jawaban Tuhan? Apa hukuman Tuhan atas manusia ini? Kita baca ya. Firman ini diambil dari Kejadian pasal 11. Lause akan bacakan. Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diingatkan ya anak-anak, bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahwa Tuhan yang memberikan hikmat buat kita, dan kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak, cerita tentang menara ini bukan cuma di zaman itu, di zaman sekarang pun. Kita lihat ya, semua negara berlomba-lomba membangun menara tinggi. Apa contohnya anak-anak? Menara Tower Monas. Ya, kalau di Jakarta kita punya Monas. Ya, itu juga dikagumi karena tinggi sekali ya di Indonesia. Lalu, Lause juga pernah pergi ke Taipei,
Ya, di sana ada Taipei 101. Tingginya berapa ya? Coba dibantu dengan anak-anak tahu nggak tingginya Taipei 101 berapa? Nah, lalu Lao-Tzu juga pernah diberi kesempatan ke Dubai, ya. Di sana ada yang namanya Burj Khalifa. Wah, lebih tinggi lagi. Luar biasa ya anak-anak ya. Dan ada lagi satu Empire State di New York. Itu juga tinggi ya anak-anak. Nah, apa sih tujuan manusia membuat menara tinggi? Mereka mau membanggakan dirinya. Mereka mau saingan. Negara mana yang paling hebat, yang bisa mendirikan tower yang paling tinggi dan kuat? Nah, anak-anak, disinilah letaknya bahwa saat manusia mengandalkan kekuatannya, Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan senang manusia itu pintar. Tuhan senang manusia memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi Tuhan juga ingin manusia tetap memuliakan Tuhan yang terutama. Bukan memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini teknologi digunakan bukan cuma untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membantu manusia, tetapi mulai untuk menjajah, untuk menekan negara-negara, untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Apa itu anak-anak buktinya? Sekarang ini gadget, ya, teknologi itu sangat-sangat maju. Mestinya hal itu sesuatu yang positif. Namun itu juga menimbulkan permasalahan di mana saat ini kita mulai tidak bisa lepas dari gadget. Lao-Tzu memahami bahwa di saat pandemi khususnya seperti sekarang ini, kita tidak bisa ketemu satu sama lain, semuanya mengandalkan gadget. Kita mau bermain dengan teman-teman melalui gadget, melalui Zoom, melalui games. Kita mau sekolah, kita juga pakai gadget. Itu hampir tidak terelakkan lagi, hampir kita tidak bisa lepas. Tapi anak-anak ingat ya, dari cerita ini Tuhan ingatkan kita kembali untuk benar-benar mengatur waktu yang ada, untuk benar-benar tetap menggunakan teknologi, mengembangkan pengetahuan kita, tapi yang terutama untuk menyenangkan Tuhan. Terutama untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Anak-anak, poin yang didapat dari cerita ini, Lao-Tzu mau sharingkan ada 2 hal penting. Yaitu apa? Yang pertama, hikmat, kepintaran, teknologi yang ada, semuanya adalah kasih karunia dari Tuhan. Semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Ingat ya anak-anak, di saat kita mau membanggakan diri kita mesti ingat, ini bukan milik kita, ini pemberian Tuhan. Anak-anak ingat sekarang ini di saat-saat pandemi, tidak ada yang menyangka. Awalnya manusia berpikir akan bisa menemukan vaksin segera, atau akan bisa mengatasinya. Namun, prosesnya tak terasa sudah hampir 2 tahun. Benar-benar Tuhan menguatkan kita. Dan Tuhan selalu mengingatkan anak-anak, hikmat adalah dari Tuhan saja. Dan yang kedua, anak-anak mesti ingat bahwa teknologi, segala yang kita ada sekarang ini, kita harus pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ini dari Tuhan, maka kita mau kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan digunakan untuk kejahatan. Contohnya apa? Kalau sekarang ini ulangan bisa nyontek, ya, bisa pakai teknologi nggak kelihatan dan lain sebagainya. Tapi ingat, apakah itu berkenan kepada Tuhan? No. Maka dari itu kita mesti ingat cerita ini, bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan juga akan menghukum kita. Ya, jadi kita mesti ingat, pergunakan teknologi yang ada dengan bijaksana. Kita akan hafalkan ayat hafalannya ya. Kita tahu bahwa hikmat adalah dari Tuhan. Kita mau baca sama-sama di Amsal pasal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi ya. Kita hafalkan ya, gampang ya. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat
adalah takut akan Tuhan. Anak-anak, supaya kita lebih memahami firman Tuhan hari ini, Lausu mau ajak main games untuk menutup cerita Lausu hari ini. Mau? Yeay! Nah, kita mau janjian ya. Kalau Lausu ngomong ini sesuatu yang memuliakan Tuhan, kita mau jump sambil kita jempol ya. Tapi kalau yang Lausu omongkan ini no good dan memuliakan diri kita sendiri, maka kita jongkok sambil tanda jempolnya ke bawah. Bad gitu ya. Bisa Nana. Kalau memuliakan Tuhan, jump sambil jempol ke atas. Kalau memuliakan manusia, memuliakan diri sendiri, maka kita akan bilang bad sambil jongkok. Bisa ya? Yuk kita mau tes. Memuji Tuhan dengan semangat saat sekolah minggu. Yeay, yes, hebat. Kalau pamer gadget terbaru yang kita punya ke teman-teman kita. Bad, yeay. Membantu teman kita yang nggak bisa pelajaran sekolah. Good, yeay. Satu lagi ya, bermain gadget sampai malam sepuas-puasnya kita. Bad, yeay. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk terus memahami. Kita mau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kepintaran, hikmat yang kami punya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menggunakannya kembali untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk boleh memahami, menggunakan waktu kami yang ada ini Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan boleh Tuhan, kami menggunakan kepintaran kami juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau berikan kami kekuatan Tuhan dalam menghadapi hari demi hari di depan kami. Supaya kami boleh senantiasa Tuhan menjadi anak Tuhan yang berkenan dan menyenangkan Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you.